itu memang mewakili apa yang sekarang terjadi begitu ya. Baik Pak Reza, silakan di awal Terima kasih Mbak Tika. Baik, yang pertama saya ucapkan untuk selamat Hari Guru tanggal 25 November ini. Ini merupakan hari spesial buat para guru tentunya untuk melakukan refleksi bahwa apakah kita sudah menjadi guru yang tepat, apa kita sudah menjadi guru yang baik gitu ya untuk anak-anak kita. Tapi saya optimis sekali bahwa guru-guru di Indonesia ini arahnya sudah menuju ke profesionalitas yang luar biasa, karena sudah muncul banyak aturan terkait untuk mereka menjadi guru yang luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu kita munculkan, yang perlu kita refleksikan adalah sudahkah kita mendoakan anak-anak kita? Padahal guru tidak cukup untuk memberikan stimulasi, tapi seorang guru punya kewajiban untuk mendoakan anak-anaknya, dan ini merupakan peran guru. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih luar biasa kepada semua guru, kepada guru TK, SD, SMP, guru dosen sekalipun. Saya berharap Allah akan memberikan kebaikan, balasan yang luar biasa buat mereka. Itu Mbak Tika. Baik. Nah, kalau kemudian kita melihat dari tayangan tadi ya Pak Reza, apa yang kemudian Pak Reza bisa lihat begitu dari kondisi yang saat ini ada di masyarakat? Baik. Sebenarnya ini merupakan hikmah sebelumnya ya. Jadi kalau bahasanya Pak Baktiar tadi, Tuhan ingin bicara pada kita gitu ya. Sama sebenarnya Tuhan juga ingin bicara pada orang tua, bahwa sekarang momentum waktunya orang tua untuk menyadari pentingnya mendidik anak, pentingnya untuk mendampingi anak. Yang selama ini seringkali orang tua lalai bahwa tugas gurulah yang menjadi delegasi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Padahal tanggung jawab terbesar mendidik anak itu adalah orang tua sebenarnya. Momentum inilah yang kemudian Tuhan ingatkan pada orang tua untuk lebih sabar mendampingi anak, untuk mengamati proses perkembangan mereka, untuk memahami karakteristik, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab yang utuh di rumah terhadap anaknya. Itu momentum menurut saya. Baik, tapi apakah kemudian para orang tua sudah menyadari hal itu kalau menurut Pak Reza? Ada beberapa yang sudah menyadari ya. Beberapa Pak ya? Karena memang saya menangkap di lapangan ini kan konfliknya luar biasa. Orang tua yang tidak sabar, kemudian orang tua yang merasa dengan emosi mendidik anaknya di era mendampingi anak. Karena orang tua merasa tugas guru kok sekarang ke saya gitu kan. Padahal sebenarnya tugas guru bukan dialihkan kepada orang tua, tugas orang tua hanya mendampingi. Tapi orang tua merasa stressful karena dia tidak tahu jawab untuk menggantikan guru, padahal enggak, mendampingi belajar anak. Tetap tugas untuk pendidikan lembaga tetap guru, orang tua mendampingi saja. Nah, ini saya melihat di kondisi di lapangan banyak kasus-kasus sekarang ini kekerasan kepada anak meningkat loh, karena orang tua yang stres menghadapi pembelajaran daring. Nah, ini perlu disikapi secara bijak. Artinya nanti ada perlu sinkronisasi antara lembaga, guru dengan orang tua, dengan anak. Ini akan ada sinkronis gitu ya. Baik, luar biasa. Iya, Pak Bahtiar, mungkin di segmen selanjutnya mungkin pemahaman juga bahwa peran orang tua dan guru itu jelas ada batasan yang tegas begitu ya, meskipun sekarang lebih banyak anak untuk menghabiskan waktu di rumah termasuk dalam hal belajar daring. Sesaat lagi ya Pak Bahtiar, pemirsa tetaplah bersama kami dalam program. Sudah sekian bulan pendidikan daring diterapkan di Indonesia, bagaimana evaluasi yang bisa kita jadikan bahan untuk perbaikan begitu Pak? Ya baik, pembelajaran daring yang dengan terpaksa kita lakukan, kita lakukan ini memang tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya adalah kita mengalami gegar budaya. Gegar budaya itu kita keterkejutan budaya, ketidaksiapan dan sebagainya. Maka mungkin selama awal tahun ini ketika pandemi mulai sekitar bulan Maret kalau tidak salah sampai semester genap tahun akademik tahun ajaran 2019-2020 di bulan Juli Agustus itu memang masih semrawut proses pembelajaran daring, masih tidak siap. Tapi Universitas Negeri Surabaya khususnya dan mungkin beberapa layanan-layanan pendidikan lain juga mulai menyiapkan diri untuk semester genap, semester gasal 2020-2021. Artinya semester gasal ini sudah mulai lebih tertata. Seperti contohnya kami mengevaluasi bagaimana pembelajaran daring dilakukan pada semester sebelumnya. Di tempat kami di Pusat Penjaminan Mutu melakukan evaluasi bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Dan memang betul ada beberapa yang tidak semua memang capaian-capaian pembelajaran itu dapat dilakukan melalui pertemuan daring.
Artinya memang harus ada pertemuan-pertemuan yang tatap muka secara langsung. Tapi karena kondisi maka tidak bisa. Maka optimalisasi pencapaian CP atau capaian pembelajaran itu yang mungkin tidak tercapai secara optimal. Itu di semester pertama. Lalu di semester kedua tahun ini itu sudah mulai ditata. Artinya ada bahan-bahan belajar, bahan-bahan ajar yang oleh para dosen disiapkan untuk mampu melayani CP-CP yang mungkin tidak tercapai ketika dengan terbatas pembelajaran daring dilakukan. Apa misalnya di UNESA telah dikembangkan LMS, Learning Management System, namanya VINESA, Virtual Learning UNESA, yang menyediakan semua paket-paket atau bahan ajar yang bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi dosen sudah, kami di LPDKM khususnya sudah menyiapkan dan melakukan pelatihan pada semua dosen, pada semua mata kuliah untuk menyiapkan bahan-bahan ajar itu. Memang ada yang sudah sangat siap betul dan ada yang siapnya itu harus difasilitasi dengan optimal oleh lembaga. Namun alhamdulillah untuk semester kedua ini, paruh tahun kedua ini sudah dapat berjalan secara relatif lebih baik. Relatif. Meskipun itu tadi Mbak Nika, tidak semua capaian pembelajaran, tujuan-tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui daring. Kita tahu tujuan pembelajaran, sebuah pembelajaran itu sangat ditentukan oleh 3 variabel: karakteristik tujuan, karakteristik materi, dan karakteristik siswanya. Mungkin karakteristik siswa yang auditif, visual, kinestetik, karakteristik materi yang bersifat fakta, prinsip, prosedur, dan sebagainya, serta karakteristik tujuan yang memang tidak semuanya dapat dicapai melalui daring. Baik, artinya ada tantangan memang Pak Bahtiar, tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan bahwa ada hal positif yang tumbuh dari pembelajaran daring. Begitu. Salah satu yang dialami juga oleh teman-teman mahasiswa dan juga dosen di UNESA. Seperti apa Pak kalau kita bicara sisi positifnya juga? Nah, sebenarnya kalau mau di persentase ya, kalau dikotomikan mana lebih banyak aspek positif maupun aspek negatif, ini sangat tergantung dari apa yang dipelajari. Namun banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik dari pembelajaran daring. Misalnya belajar itu kan tidak hanya melihat pada objek yang ada di depan, tapi bagaimana kemampuan berasosiasi, kemampuan bersubstitusi, dan kemampuan kognitif. Kita tahu ada teori daya dari kemampuan otak itu. Kita tidak hanya melihat apa yang ada di depan kita, seperti anak usia dini misalnya, ketika menghitung 2 buah apel ditambah 3 buah apel ada berapa buah apel, itu tidak hanya apa yang dilihat, tapi bagaimana teori substitusi, teori asosiasi dalam berpikir itu sangat berkembang di Nuri, sehingga ketika para dosen dengan keterbatasan hanya satu layar itu saja, tapi dosen diminta untuk mengoptimalkan kemampuan otak dalam berpikir yang sangat bebas seperti itu. Nah, kalau dosen atau para guru mampu mendorong siswanya ke arah berpikir yang seperti itu, tidak hanya secara objek dapat dilihat, tapi bagaimana otaknya atau kemampuan berpikirnya dapat berkembang ke sana, itu justru kita memetik hal yang sangat positif dari belajar dengan daring. Artinya meskipun ada kendala di sana sini, itu bukan hambatan untuk kemudian kita bisa terus mengeksplor, begitu ya Pak, dalam pembelajaran daring. Pak Reza, ini saya menunggu-nunggu kalau dari orang tua, ini seperti apa kemudian dari sisi orang tua, murid ya Pak ya, terkait dengan evaluasi pendidikan daring selama pandemi ini? Yang paling gampang kan indikatornya kita lihat berita saja ya. Di berita itu beberapa muncul bagaimana orang tua yang kurang sabar ketika mendampingi anak, yang merasa anak tidak bisa mencapai capaian pembelajaran yang sesuai yang diinginkan dalam belajarnya, maka orang tua penuh emosi untuk mendampingi. Sampai bahkan September kemarin kita lihat berita ada orang tua yang marah sampai kemudian korban anak yang tanpa sengaja melakukan kekerasan sampai si anak ini meninggal gitu kan. Nah, ini kan sebuah gambaran ternyata dinamika di dalam orang tua ketika menghadapi era pandemi ini kan luar biasa artinya perlu sebuah adaptasi dari orang tua. Makanya sekarang ini sebenarnya momentum buat orang tua untuk pendidikannya nggak cuma sekedar kognitif. Pendidikan itu adalah karakter juga dalam pendidikan. Justru malah itu yang paling kuat, terutama pada
anak usia dini yang menjadi momentum kita untuk menstimulasi. Maka ini waktunya orang tua untuk mengarahkan karakter anak sebenarnya, dengan dia memiliki banyak waktu di rumah dengan anak, dengan dia bisa mendampingi anak untuk secara disiplin, dia awasi secara langsung gitu kan. Nah, maka perlu ada sebuah sinkronisasi antara lembaga, guru dengan orang tua sehingga bisa match ya. Selama ini kan orang tua merasa stres gara-gara dia merasa diberikan beban gitu ya. Yang ini harusnya guru, kenapa saya harus ngajar? Maka ini perlu sinkronisasi. Satu. Yang kedua adalah ini momentum buat orang tua sebenarnya. Kalau dilihat dari apa keuntungan pandemi ini, anak itu kan unik. Anak kita itu unik sebenarnya. Ini momentum mengamati anak sebenarnya. Momentum mengamati anak, mengamati karakteristik mereka, sehingga orang tua itu menstimulasi anak, mengarahkan anak sesuai dengan fitrahnya. Iya. Kalau memang pohon itu pohon durian, jangan kita berharap dia akan tumbuh pisang gitu kan. Perlakukan pohon durian seperti pohon durian. Nah, ini momentumnya. Makanya orang tua yang memiliki tugas yang mengamati karakteristik anak ini, sehingga memperlakukan anak sesuai dengan fitrah karakternya. Baik, dan di sini artinya dalam kondisi seperti ini adalah diujinya pendidikan karakter ya Pak ya. Baik. Oke. Pemirsa, di segmen selanjutnya silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 031 82510 82570. Dialog khusus bersama Universitas Negeri Surabaya masih akan kembali sesaat lagi. Ada pola baru atau lebih tepatnya menuju baru begitu ya, hal yang tidak kita duga sebelumnya terkait dengan pembelajaran daring. Di awal perjumpaan kita dalam dialog khusus kali ini Pak, apa yang mau Pak sampaikan? Baik, terima kasih Mbak Tika. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru saya, mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi yang telah berhasil mengantarkan saya pada posisi ini. Tentu mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan beliau semua yang mengantarkan saya khususnya dan semua yang pernah merasakan jasa guru. Tidak terasa memang ternyata Allah Tuhan Yang Maha Esa memberi pelajaran kepada kita, semuanya terutama pada para pendidik untuk mengenal dunia baru. Apa itu dunia baru? Yaitu dunia pembelajaran daring. Sebenarnya tidak terlalu baru-baru amat pembelajaran daring, karena pembelajaran daring ini sudah dipelajari sejak lama. Namun belum ada kondisi yang memaksa kita untuk langsung action pada implementasi. Nah, kondisi inilah yang kemudian menyebabkan banyak hal. Hal yang pertama dirasakan adalah seperti gegar budaya gitu, gegar budaya belajar. Tadinya belajar adalah interaksi antara guru dan murid dalam satu tempat tertentu. Nah, sekarang menjadi agak lebih luas. Pembelajaran adalah interaksi murid dengan sumber belajar yang salah satunya adalah guru dengan setting yang berbeda. Nah, ini agak menjadi gegar budaya pada teman-teman yang belum mengenal betul bahwa pembelajaran itu memang bisa dilakukan seluas itu. Nah, Tuhan Yang Maha Esa memberi pelajaran kepada kita semua, termasuk pendidik dan termasuk saya dan semuanya, untuk mengenal dunia baru yang memang akan mengantar pada revolusi manusia, revolusi sosial ke depan yang akan lebih cepat dan lebih baik lagi. Oke, baik, luar biasa. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dalam dialog khusus malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Anda tengah menyaksikan program dialog khusus bersama Universitas Negeri Surabaya dari UNESA untuk Indonesia Maju. Nah, pemirsa, segala sesuatu yang terkait dengan UNESA Anda bisa buka saja websitenya di www.unesa.ac.id, IG di @official_UNESA, kemudian YouTube di Official UNESA, dan juga FB Universitas Negeri Surabaya. Pemirsa, di segmen ini silakan Anda sudah bisa bergabung bersama kami di 031 82510 82570. Sudah bersama Bapak Bahtiar Syaiful Bahri yang juga pakar pembelajaran daring, dan juga Bapak Muhammad Reza yang juga merupakan pakar parenting. Baik, Pak Bahtiar, ini kalau kita bicara prediksi pendidikan di Indonesia, sistemnya seperti apa? Akankah terus daring ini berlanjut begitu? Seperti apa, Pak? Ya, baik. Saya hanya mengutip pendapat ahli yang saya pernah baca, saya pernah dengar dari media, baik media sosial atau media-media pribadi beliau, bahwa kita ke depan jangan berharap untuk kembali ke old normal. Kita akan berdampingan dalam situasi new normal dan akan terus berkembang. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya. Itu saja. Nah,
sambil mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, nampaknya pembelajaran daring ini kan tidak dapat berdiri sendiri. Kita mesti melihat semua aspek-aspek yang terkait, misalnya bantuan dari sudut telekomunikasi, bantuan dari sudut teknologi informasi yang sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran daring. Mungkin selama ini teman-teman guru, dosen, dan mungkin saya masih hanya sekedar memindahkan ruang kelas ke dalam laptop atau ke dalam komputer, bukan mengoptimalkan komputer atau laptop ini untuk melakukan pembelajaran secara daring. Artinya kita hanya seperti duduk di dalam kelas, sebetulnya duduk di dalam kelas lalu ngobrol dengan siswa kita berhadapan-hadapan. Tidak memanfaatkan semua kelebihan audiovisual, misalnya time lapse, kemudian alur maju dan alur mundur dalam bercerita, menunjukkan kisah-kisah dan membuat alur pembelajaran seperti yang runtut secara audiovisual. Jadi nampaknya perlu teman-teman guru mempelajari bagaimana pembelajaran daring tidak sekedar memindahkan ruang kelas ke dalam perangkat elektronik. Kalau itu yang terjadi, maka siswa tidak merasa tertantang dan menemukan hal baru. Dan yang paling diingat sifat manusia itu adalah bosan. Kalau sudah bosan terhadap hal yang mungkin rutin dia alami, rutin dia terima, gitu ya, mungkin akan pembelajaran menjadi tidak menarik. Maka itu tantangan bagi kita para guru. Yang pertama tadi, tidak sekedar memindahkan ruang kelas manual ke dalam ruang kelas elektronik. Butuh strategi-strategi baru. Nah, strategi-strategi baru ini tentu didukung dari teknologi informasi, teknologi komputer, yang tidak sekedar hanya gambar visual. Mungkin ada animasi, mungkin yang lebih user friendly, lebih gampang digunakan oleh guru. Kan mungkin selama ini guru-guru ketika harus membuat animasi pembelajaran masih agak ribet nih. Bagaimana itu nanti teman-teman teknologi informasi mempermudah hal itu, sehingga guru ketika akan menjelaskan hukum gerak, misalnya hukum gaya, itu dengan mudah beberapa aplikasi bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan bagaimana kita beriringan dengan new normal ini, mesti banyak yang harus bekerja sama. Dan ini juga kabar baik ya Pak Bahtiar, artinya dengan adanya pandemik ini, dengan adanya pembelajaran daring, semakin banyak guru yang lebih menguasai IT, begitu ya. Itu adalah kabar baiknya bagi kita, semakin banyak mereka yang mereka mau selalu mengupgrade kemampuan dirinya, begitu pasti ya Pak Bahtiar ya. Betul. Jadi ada mahasiswa punya data itu, sebelum masa pandemi ini hanya 20% guru yang menguasai IT, hanya 20%. Nah, setelah pandemi ini berjalan selama hampir kurang 1 tahun, hanya 20% yang belum menguasai IT. Terbalik ya, berarti ya. Signifikan berarti ya peningkatannya. Jadi tadinya baru 20, sekarang tinggal 20. Kabar baik, syukurlah. Pak Bahtiar, Pak Resa, kita terima sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Ibu siapa? Saya Santi dari Surabaya. Baik, Ibu Santi di Surabaya, silakan apa yang mau ditanyakan atau disampaikan Ibu Santi? Senang sekali lihat pembahasan malam ini. Saya juga sebagai orang tua siswa yang ingin mengapresiasi peran guru di saat pandemi seperti ini, yang kalau saya rasa sih lebih susah ya menghadapi para siswa dengan metode belajar online dibandingkan secara langsung. Karena saya merasa untuk orang tua sendiri dengan kondisi kayak gini menjadi pekerjaannya jadi lebih ekstra, lebih rumit gitu ya. Karena ditambah beban lagi yang biasanya kita tanggungkan ke guru, sekarang kita tidak harus menanggung. Saya untuk ini ingin mengapresiasi aja, karena dengan kondisi yang seperti ini kita kan tidak tahu kapan para siswa akan kembali ke sekolah. Karena jika memang sebentar lagi akan diadakan tatap muka, kadang kita juga masih merasa khawatir ya. Terima kasih aja untuk peran guru yang selama ini sudah banyak membantu kita para orang tua. Ibu Santi. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Santi di Surabaya sudah bergabung. Wah, ini bagaimana Pak Resa? Sebentar, kita terima ada telepon lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bapak, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Yosi.
Di mana Pak Yosi? Di Taman Indah, Surabaya. Silakan Pak Yosi, apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan kali ini? Ya, saya ingin menyapa dulu dengan Mbak Reza. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin saya tanyakan, Mbak Reza. Silakan Pak. Karena memang momen pandemi ini kan momen untuk kita lebih dekat dengan anak ya. Tapi yang mungkin yang tidak saya tanyakan itu, orang tua selama ini itu tidak pernah dibekali juga sih bagaimana mendampingi dalam belajar atau bagaimana menjadi guru bagi anaknya yang baik. Terus yang kedua, ada juga permasalahan yaitu ketika pandemi ini orang tua juga memiliki tantangan lain gitu loh, karena pandemi ini selain untuk interaksi juga kita sulit, secara perekonomian juga terganggu. Itu kadang-kadang juga akan memicu bagaimana kita berinteraksi kok semakin nambah ini kerjaan seperti ini, bisnis seperti ini, tapi belum lagi ditambahi harus kita juga menemani anak kita dalam belajar. Itu sih yang gimana untuk mensiasati hal seperti itu gitu ya. Baik Pak Yosi, terima kasih Pak Yosi di Surabaya sudah bergabung. Oke, ya Pak Bahtiar, kita beri kesempatan Pak Reza dulu nih. Beliau yang sudah harus menjelaskan. Bu Santi dan juga Pak Yosi. Oke Pak Reza, seperti apa? Baik, jadi memang yang pertama itu memang kalau saya memetakan ya, jadi pembelajaran daring ini ada dua hal yang penting. Yang pertama terkait dengan teknis, terkait dengan metode gitu ya. Itu yang perlu disinkronisasi juga oleh guru, diadaptasi, direncanakan dengan baik. Maka yang kedua ini adalah proses mental. Jadi sinkronisasi mental ini yang menurut saya juga tidak kalah penting. Artinya sebenarnya memang ada perencanaan yang matang dalam pembelajaran, maka yang pertama adalah lembaga atau guru bisa mendatangi. Kemampuan orang tua dalam mendampingi, dari segi waktunya kapan, platformnya harus menggunakan apa. Jika lembaga mendata semacam itu, maka yang pertama pasti akan ada cara komunikasi yang tepat kepada siswa. Oke, sehingga itu akan sedikit mengeliminasi stres orang tua. Karena kadang jadwal yang muncul terutama pada anak usia dini yang harusnya ketemu dengan guru ketika online kan didampingi orang tua, didampingi oleh pendampingnya, entah itu ibu bekerjasama dengan ayah atau mungkin bekerjasama dengan pihak-pihak lain di rumah gitu kan, maka jadwalnya kan harus tepat. Bagaimana mungkin ibu yang bekerja, ayah yang bekerja jam 8, gadgetnya dibawa orang tua, tapi kemudian guru menghubungi anak. Kalau tidak tahu jadwal, maka itu yang terjadi. Nah, hal ini yang perlu disinkronkan secara teknisnya, tetapi secara mental kita harus siap. Harus siap artinya apa? Di era pandemi ini ada sebuah hal yang memang berubah gitu ya. Jadi yang selama ini memang mindsetnya bahwa guru secara total mendidik anak, maka sekarang kembali ke fitrahnya. Kalau kita lihat di pusat pendidikan kan ya, jadi ada guru, ada orang tua, ada masyarakat. Maka orang tua inilah yang sekarang ini menjadi hal yang utama dalam karakter terutama. Oke. Pertanyaan Pak Yosi tadi menarik itu. Bagaimana caranya? Yang pertama itu yang terjadi sinkronisasi. Maka yang kedua, jika kita memiliki mindset berpikir bahwa akan ada banyak perubahan, akan ada banyak ketidaktercapaian gitu ya, ekonomi berubah, rumah sakit berubah, pendapatan berkurang, bahkan di level pendidikan saja banyak capaian pembelajaran yang juga maka sekarang kita akan mengandalkan perubahan-perubahan yang sangat mungkin di rumah. Saya ingin bicara pada sisi orang tua adalah karakter. Maka ini momentum, artinya gini, tolong kita agak lepaskan sedikit capaian pembelajaran terkait dengan kognitif. Maka orang tua, saya minta jangan sekarang diberikan anak target dalam perubahan yang kognitif yang akan drastis, nggak akan bisa tercapai. Artinya tujuan itu akan tereliminasi, akan berkurang gitu ya. Sehingga sekarang target kita kepada anak lebih kepada ini sisi orang tua ya, ada karakter yang kokoh. Jadi akhirnya apa? Di dalam era pandemi ini hikmahnya ada sinkronisasi antara ayah dan ibu mendidik anak, ada penjadwalan gitu ya. Jadi hal ini yang kemungkinan akan memunculkan perilaku anak untuk memiliki
namanya kemandirian, sifat yang kokoh, spiritualitas. Karena sekarang bayangkan orang tua sekarang punya jadwal ibadah yang bisa ngajak anak. Yang selama ini mungkin momentum itu hilang. Nah, hal ini yang mau kita syukuri. Jadi ada momentum bahwa hikmah satu, yang kedua adalah bersyukur bahwa ini momentum orang tua sekarang ini. Jadi terkait dengan hal-hal yang kognitif, prestasi mungkin sedikit kita abaikan sedikit, sehingga orang tua lebih menerima kondisi anaknya. Baik, berarti ini sebenarnya adalah waktu-waktu emas begitu ya bagi orang tua agar mereka bisa lebih dekat dan bisa mengetahui sangat detail seperti apa sebenarnya tumbuh kembang anak-anaknya, agar kemudian kalau ada sedikit miss atau kesalahan tidak kemudian dikit-dikit menyalahkan guru atau sekolah. Mungkin itu ya Pak, yang artinya pemahaman dimiliki orang tua. Sehingga momentumnya sekarang mau kita didik anak dengan emosi negatif atau emosi positif. Pilihannya itu pasti kita akan pilih mendidik dengan emosi positif. Untuk emosi positif perlu sinkronisasi. Yang kedua, perlu cara pandang orang tua pada anak pada target-target yang realistis di rumah. Sehingga tidak terlalu stres orang tua, sehingga tidak muncul kekerasan. Jadi biasa artinya gini, tenang-tenang aja lah orang tua, tidak usah gagap dengan kondisi ini sehingga anak tidak menjadi korban akhirnya. Itu artinya jangan kemudian itu dijadikan beban bagi orang tua. Bahkan itu sebenarnya kewajiban ya. Artinya orang tua juga sangat berkewajiban untuk mendidik anaknya. Dan ini adalah waktu yang Tuhan berikan. Betul nggak sih Pak Resa? Ini waktu yang Tuhan berikan, bahwa ini adalah kewajiban kalian para orang tua yang sudah siap punya anak, bukan hanya siap punya anak, tapi lebih dari itu, yaitu mendidik mereka supaya dewasa. Itu gitu ya. Oke, baik. Dan juga Pak Bahtiar, nanti di segmen selanjutnya kita berbicara ketika kemudian kita mengevaluasi pendidikan secara daring selama ini, tentu bukan hanya penilaian semata, tapi ada solusi yang ditawarkan oleh Universitas Negeri Surabaya, bukan? Oke, pemirsa, sesaat lagi program dialog khusus bersama Negeri Surabaya dari UNESA untuk Indonesia Maju, refleksi Hari Guru mengoptimalkan pembelajaran daring. Nah, pemirsa, segala sesuatu terkait UNESA Anda bisa klik saja di website www.unesa.ac.id, IG di @official_UNESA, YouTube di Official UNESA, dan juga FB di Universitas Negeri Surabaya. Di segmen ini pemirsa, kami masih membuka kesempatan bagi Anda di 031-82-510-82-570 untuk bergabung bersama kami. Baik, Pak Bahtiar, ada yang mau ditambahkan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Santi dan juga Bapak Yosi di Surabaya? Tapi sebentar Pak, kita terima telepon dulu ya Pak Bahtiar ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Mugono, Surabaya. Pak Mugono, Surabaya. Iya, silakan Bapak, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan? Terima kasih. Selamat malam Pak Bahtiar dan Pak Resa ya. Selamat malam. Di era pandemi seperti ini, permasalahan pembelajaran dari rumah itu yang utama itu adalah kompetensi daripada orang tua itu. Jadi memang kenyataannya memang orang tua itu menjadi guru, tapi kenyataannya juga bahwasanya kompetensi orang tua terkait dengan kemampuan untuk membantu siswa anaknya menyelesaikan soal-soal, apalagi ini soal-soal dari anak-anak yang di level SMP dan SMA, itu sudah luar biasa dengan kesulitan orang tua. Itu permasalahan di orang tua. Kemudian permasalahan di sekolah kan Pak Bahtiar, itu bagaimana sih sebetulnya kita ini sebagai stakeholder yang dari sekolah itu bisa membuat instrumen supervisi terkait dengan guru-guru yang mengajar itu. Ini sampai sekarang kan belum pernah dilaksanakan oleh dari kementerian dan lain-lain. Baik. Tapi insya Allah Pak Bahtiar sebagai pakarnya teknologi pendidikan itu pasti bisa menjawab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Gubernur di Surabaya. Oke, Pak Bahtiar, sekaligus ini ada Pak Gubernur di Surabaya. Monggo untuk bertanya. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih Bu Santi, Pak Yosi, Pak Mugono yang nampaknya cukup mengenal saya, di beliau tahu dari atas saya. Tugas orang tua adalah, yang pertama adalah sebenarnya kan pendidikan itu tanggung jawab utama orang tua. Dalam agama pun orang tua adalah madrasah ulama. Jadi madrasah pertama adalah orang tua. Nah, cuman sementara ini karena kuatnya lembaga sekolah, begitu kuatnya lembaga sekolah memperlemah lembaga keluarga.
Sehingga selama ini kita hanya beranggapan sekolah itu tanggung jawab, pendidikan itu tanggung jawab sekolah. Karena kekuatan lembaga yang dijelaskan Pak Esa tadi harusnya seimbang. Dan ini tidak seimbang. Karena orang tua akhirnya melepaskan semua tanggung jawab pada sekolah. Kalau saya boleh parafrasekan dengan yang lain, penyadaran terhadap kehidupan kesehatan itu kan tidak hanya tanggung jawab dokter. Kesehatan. Belum lagi tanggung jawab bidang yang lain, seperti mungkin pertanian, makanan sehat dan sebagainya, bukan tanggung jawab orang lain, tapi orang tua. Jadi kalau jangan hujan-hujan terlalu lama, nanti terlalu hujan-hujan terlalu lama, kamu akan sebegini. Orang tua dapat ilmunya dari mana? Dapat ilmu dari dokter dan pasti. Tapi kalau penanganan kronis terhadap kesehatan pasti ke dokter. Pendidikan juga begitu. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru. Mungkin ini kali juga sekaligus menjawab Pak Margono. Kompetensi orang tua memang bukan kompetensi yang berkaitan dengan bidang studi, tapi tugas orang tua tidak menyelesaikan tugas anak. Tugas orang tua di rumah tidak menyelesaikan tugas anak. Tugas orang tua adalah mendampingi mereka belajar, tidak menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena memang kompetensinya berbeda. Saya setuju dengan Pak Mugono tadi. Orang tua kalau menyelesaikan itu yang sekolah orang tuanya jadi tugas orang tua adalah mendampingi, tidak kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau ada yang berkaitan dengan konten bidang studi itu tanggung jawab guru pasti. Tapi bagaimana cara belajar anaknya, memotivasi anaknya, memecahkan permasalahan, mencari solusi-solusi, orang tua. Jadi seperti tadi, kalau ada masalah dengan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan, kalau masalah konten, mari ke dokter, dan itu tanggung jawab dokter. Tapi masalah-masalah sederhana tentang bagaimana menjaga kesehatan di rumah, kan tidak harus terus-menerus dokter. Tanggung jawab orang tua juga ada di situ, maksud saya. Meskipun itu pasti atas nasihat dokter dan sebagainya. Kemudian Pak Yosi, tugas orang tua memang mencari nafkah, mencari kehidupan, tapi mohon izin, anak itu adalah investasi. Jadi kita tadi, mari kita lihat sudut pandang yang tertentu. Kita mungkin melihat investasi adalah barang-barang yang bersifat materialistik. Kita tidak melihat kehidupan itu sebagai investasi. Dan kehidupan, karena investasi bicara masa depan, maka kehidupan masa depan adalah investasi anak. Luar biasa. Jadi kita harus meletakkan sebuah mindset, anak adalah investasi masa depan. Tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk dia dan untuk kehidupan manusia. Yang terakhir, bagaimana instrumen supervisi dan lain digunakan. Betul loh Pak, kita belum punya LMS, Learning Management System, yang mampu mengorganisir termasuk melakukan manajemen sekolah secara online. Online kan baru pembelajaran. Artinya kalau nanti mungkin berkembang, pembelajaran daring ini terus berkembang maju, saya yakin akan ada muncul learning management system LMS yang akan menyatukan itu dalam sebuah kemudahan bagi para guru untuk melakukan tugas-tugas yang lain. Kan tugas guru tidak hanya mengajar, tapi juga melakukan perencanaan, membuat supervisi, melakukan evaluasi dan sebagainya. Jadi LMS ini kata kuncinya tadi, kalau berkaitan dengan LMS mesti terkait dengan ahli-ahli yang lain, ahli IT dan lain sebagainya. Jadi saling terkait ya Pak Pak. Pak Reza menambahkan Pak terkait dengan apa yang disampaikan Pak Mugono terkait kompetensi orang tua. Baik, saya sepakat dengan Pak Bahtiar bahwa memang orang tua ketika anak belajar di rumah itu bukan pada hal bidang studinya, bukan untuk kemudian membantu menyelesaikan, tapi lebih kepada membangun pola-pola positif dalam berperilaku, dalam menghadapi permasalahan. Jadi misal sekarang ini yang awalnya orang tua tidak peduli akan scheduling waktu, sekarang waktunya orang tua untuk peduli akan scheduling pada anak. Jika anak itu butuh struktur, sehingga hari ini sekarang kita mencoba untuk mengatur struktur anak. Tentunya bukan untuk menyelesaikan tugasnya, tapi untuk membantu anak supaya memiliki struktur yang jelas dalam hidupnya. Yang kedua adalah masalah karakter. Jadi ada hal-hal yang memang kalau itu kita dapat, ini sebuah pola pikir yang harus kita bangun. Kalau karakter itu kita bangun pada anak, apapun tantangan ke depan, itu akan bisa dilakukan kok. Itu tugas orang tua. Makanya mendidik anak ini bukan hadiahnya bukan sebuah kendaraan,
Tapi hadiahnya kalau Tuhan mengiming-imingkan surga sebenarnya. Kenapa Tuhan kita luar biasa? Karena tanggung jawab yang besar. Nah, terkait dengan menumbuhkan karakter anak, maka apapun yang akan ke depan yang akan dilakukan itu akan mudah kok. Sehingga makanya mungkin pada awal ini prestasi anak kita, kemampuan kognitif itu tidak maksimal, karena terbatas. Kalau Pak Bagja tadi terbatas. Tapi ini momentum untuk kita berikan sebuah energi pada karakternya, perubahan pada karakternya. Maka ini akan mempermudah dia nanti ke depan ketika menghadapi tantangan. Nah, ini sekarang menjadi sebuah momentumnya. Makanya tidak mudah memang mendidik anak, tapi perlu sebuah usaha ekstra. Nah, yang kedua tadi Mbak Tika terkait dengan di lembaga tadi bahwa kenapa orang tua nggak punya kompeten ya? Memang sekarang ini kan memang harus ada sebuah kerjasama antara lembaga dengan orang tua, sehingga sekarang mulai banyak nih muncul parenting di TK, setiap 6 bulan sekali ada parenting. Ya, maka ini mungkin jembatan untuk memiliki orang tua supaya membuat orang tua punya kompetensi dalam menyeimbangkan perannya dengan sekolah. Baik, nah Pak Bahtiar, terkait dengan untuk mewujudkan pendidikan daring yang berkualitas begitu Pak, kontribusi dari UNESA sendiri terkait dengan hal ini seperti apa? Ya, baik. UNESA sebagai lembaga perguruan tinggi yang memang punya salah satu mandatnya adalah lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Artinya pendidikan adalah salah satu core bisnisnya. Maka kita banyak melakukan penelitian-penelitian, banyak melakukan layanan-layanan kepada masyarakat tentang pembelajaran daring. Sebenarnya tidak hanya pembelajaran daring. Sejak dulu UNESA sangat komitmen dengan strategi-strategi, model-model, evaluasi-evaluasi pada pembelajaran. Nah, khusus menghadapi situasi daring ini, kami di UNESA juga memberikan layanan lain, yaitu nanti Bapak Ibu bisa atau Mbak Tika bisa menjelaskan di didik.in. Itu kami memberikan layanan segala pertanyaan apapun tentang pembelajaran daring. Apakah strategi pembelajarannya atau bagaimana cara melakukan pendampingan kepada anak, bagaimana mengembangkan strategi mengelola waktu, mengelola mental anak, itu bisa kontak ke didik.in tadi. Oke, baik. Jadi hal-hal apapun begitu ya Pak, yang terkait dengan pembelajaran meskipun tidak ada daring itu bisa ada di situ. Iya, kami memang berkomitmen untuk